Adik bertemu kembali dengan Pak Susilo di program Mari Menggambar di channel Susilo Drawing, channel yang sangat tepat untuk adik belajar menggambar ataupun mewarnai. Adik kali ini kita akan coba memberikan efek gelap terang ya dengan pensil karakter dari Hariko ini ya. Jadi kita langsung saja. Yang pertama kita akan menggunakan pensil 2B kita, yaitu kita akan memberi warna gelap. Kita mulai dari retina mata ya. Ya, kita langsung saja seperti ini. Oke, retina matanya ya atau pupil matanya. Kita langsung saja ya. Jadi seperti ini adik ya. Berikutnya kita langsung untuk memberikan efek bayangan ya pada mata. Jadinya seperti adik lihat ya nanti ya. Jadi setelah kita lihat di pupil matanya, kita langsung sekarang untuk memakai pensil 8B ya. 8B adik bisa lihat di kodenya ya di ujung pensil yang saya tunjukkan di layar ya. Jadi ketika adik melihat ini kurang hitam, adik bisa memakai pensil yaitu 8B ya. Jadi seperti yang ada di layar ya, lebih hitam ya, seperti ini ya. Oke, berikutnya adalah untuk bagian mata di sebelah atasnya adik tetap memakai 08 ya atau 8B ya, seperti ini ya. Jadi seperti yang ada di layar ya adik, seperti ini. Oke, berikutnya mata sebelahnya ya, adik kasih juga seperti ini. Oke ya, berikutnya adik kita memakai yaitu paper pensil ya, yang paling kecil untuk meratakan bagian atas mata ya, di bagian putih mata ya, seperti ini. Kita ratakan. Oke ya, seperti ini jadinya ya. Jadi sekali lagi kita memakai paper pensil ya untuk meratakan ya, seperti ini jadinya. Oke, lebih bagus ya. Dan berikutnya kita ganti lagi, yaitu kita memakai pensil 2B kita ya, yaitu untuk bagian bawah mata ya. Bagian bawah mata itu ditekan tapi jangan terlalu kuat ya, seperti ini adik ya. Oke ya, tidak usah ditekan ya, tapi jangan terlalu kuat ya ya. Jadi melayang. Oke, jadi lihat perbedaannya mata Hariko ya, jadinya lebih bagus ya. Oke, dan berikutnya lagi adik bisa untuk menambah kepekatan dari pupil matanya ini dengan pensil 8B ya. Jadinya seperti ini ya. Berikutnya kita langsung saja untuk bagian garis mata. Ini kita lihat ya, langsung yaitu kasih warna gelap adik ya, kasih warna gelap ya, ciri khas dari anime ya. Lalu berikutnya adalah alisnya. Jadi saya memakai 08 atau 8B ya. Ya, kita langsung memberikan efek gelap pada alis ya dari karakter Hariko ini ya. Oke ya, jadinya seperti ini adik ya. Oke, jadi adik kita berikan yaitu tanda secara tipis saja ya, untuk kita akan memberikan tanda secara tipis ya di antara garis mata dan garis pipi ya.
Dan ini penting ya tadi ya, karena ini adalah tanpa batas ya, jadi artinya adik harus pinter-pinter di sini ya, memberi tanda ya, karena ciri khas dari anime ini adalah garis batas antara mata dan pipi ya dan sebagainya itu tidak kelihatan ya, jadi warna saja yang memisahkan gitu ya. Jadi adik-adik harus pintar untuk memberi tanda ya. Oke. Dan berikutnya kita langsung saja untuk memberi efek pada kulit ya. Ya, berikutnya kita langsung saja untuk memberikan efek gelap ya di bagian sudut-sudutnya. Kita mulainya dari sebelah sini ya. Kita memakai pensil 2B masian ya di sebelah sini ya tadi ya. Oke, lalu di sebelah sini ini efeknya kita kasih gelap nanti ya sebentar. Ya, sebelah sini. Ya, di sini. Oke. Ya, berikutnya di bawah rambut ini. Oke, jadi ketika kita memberikan efek gelap ya, shadow ya, bayangan ini ya, adik perhatikan, yaitu kenapa dikasih gelap di sebelah sini, karena tertutup rambut ya, tertutup rambut, jadi daerah sini gelap ya. Oke ya, jadi adik perhatikan di sini. Oke, jadi jangan terlalu ditekan pensilnya ya. Berikutnya di sini sedikit saja. Oke ya, ya seperti ini ya. Nanti kita akan ratakan dengan namanya paper pensil ya. Oke, seperti ini ya. Jadi tipis dulu. Jadi kita menggunakan paper pensil, kita pakai yang kecil dulu ya. Ya, gunanya paper pensil ini adalah untuk meratakan anak-adik ya. Biasanya orang memakai jari tangannya gitu ya untuk meratakan bagian seperti ini ya, untuk memberikan efek gelap ya atau efek kedalaman. Tapi kalau adik mempunyai paper pensil, tidak usah lagi ya, jadi tidak perlu repot pakai jari ataupun cotton bud. Biasanya orang kalau tidak ada dibantu dengan cotton bud ya, seperti itu. Jadi banyak teknik ya. Sebenarnya teknik ini adalah untuk membantu kita saja, mempermudah pekerjaan kita. Oke. Ya, seperti ini. Ya, ini seperti ini ya tadi ya. Ya. Kita berikan efek bayangan ya, gelap sebelah sininya ya. Oke ya, seperti ini ya tadi ya. Ya, jadi adik bisa perhatikan ya. Berikutnya kita akan coba membantu dengan yaitu paper pensil yang ukuran agak besar ya. Paper pensil yang ukuran agak besar ya. Ya, seperti ini. Kita langsung saja. Jadi penggunaannya untuk paper pensil ini tadi jangan terlalu kuat ya menekannya. Jadi agak melayang tipis sesuai kebutuhan ya. Kan ini kan gunanya adalah untuk meratakan ya. Jadinya tidak perlu terlalu kuat untuk memberikan penekanan ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi tidak usah terlalu kuat ya ketika memberikan efek gelap ya, yang seperti sekarang yang saya lakukan ya. Gunakan tidak perlu pakai tenaga ya, tidak perlu pakai otot istilahnya ya. Ya, seperti ini supaya hasilnya halus
Ya, seperti ini. Ya, untuk teristimewa untuk memberikan efek gelap pada sekitar mata, ingat tidak ada garis batas di sini ya. Jadi yang tadi seperti saya lakukan adalah adik-adik betul-betul ingat, yaitu tanda ya, tanda seperti itu ya. Itu yang terpenting. Oke, ya. Ya, seperti ini ya. Jadi tidak semuanya harus dikasih ini ya. Diratakan paper pensil, enggak ada deh ya. Enggak perlu. Ya, seperti ini ya. Berikutnya kita langsung saja lihat, yaitu untuk bagian leher. Adik-adik agak ditekan ya. Jadi gelapnya itu lebih gelap dari permukaan atau nada gelap di bagian rahang ya, pelipis dan sebagainya ya adik ya. Kenapa di bagian ini memang kecenderungannya adalah lebih gelap ya, karena di bawah leher ya. Jadi memang tempatnya agak tersembunyi ya. Nah, ini adalah prinsip yang adik-adik harus perhatikan ya. Oke, jadi sebentar kita akan kasih rata dengan paper pensil ya, seperti ini adik ya. Oke ya, ya seperti ini. Jadi kita akan ratakan dengan paper pensil ya, seperti ini tadi. Oke, paper pensilnya ya. Ya, jadinya seperti ini ya. Jadinya agak lebih gelap ya adik ya. Oke, berikutnya kita bagian mulut ya. Jadi kita langsung saja mewarnai sebelah sini ya. Jadi kita kasih gelap ya adik ya. Kita pakai 2B Mas Ian di sini. Berikutnya kita memberikan yaitu bagian lidah ya. Perhatikan adik ya, bagian lidah ini tidak perlu ditekan ya adik ya, tidak perlu ditekan. Jadinya seperti ini ya, seperti yang ada di layar. Lalu kita pakai yaitu paper pensil ya, paper pensil kita seperti ini ya, untuk meratakan ya. Ya, jadinya seperti ini adik ya. Oke, jadinya seperti ini. Berikutnya kita akan kasih sedikit untuk bagian di dalam lidah, bagian dalamnya kita agak gelap sedikit ya. Kita pakai paper pensil ya, jadi seperti ini ya. Ya, agak gelap sedikit, kita tekan ya. Jadinya seperti yang ada di layar ini ya. Lalu ketika adik-adik lihat, kalau memang di sini masih kurang gelap ya, jadi adik-adik bisa tekan lagi di sini ya, supaya bisa mendapatkan gelap total. Lalu di sini dikasih sedikit arsir ya, sedikit arsir ya, seperti itu ya. Jadinya kesannya lidahnya ada kedalaman begitu ya, ada gelapnya, ada shadownya. Berikutnya adalah untuk bagian telinga ya, kita langsung saja ya. Nah, ini bagian telinganya seperti ini. Di sini agak gelap ya, di sini. Oke ya. Ya, berikutnya kita langsung saja pakai namanya lanjut yang tadi itu ya, paper pensil kita seperti ini ya. Berikutnya lainnya kita tinggal tekan ya untuk paper pensilnya, supaya kita mendapatkan kesan gelap ya untuk bagian telinga sekitarnya ya. Untuk bagian dalamnya gelap, tapi sekitarnya tidak terlalu gelap
Oke. Ya, seperti ini adik ya. Ya, kita berikutnya kita langsung saja kita akan selesaikan untuk bagian kulit ya. Lalu untuk bagian tangan juga begitu adik ya. Bagian tangan di sini ya kita kasih arsir dulu ya. Di sini agak nadanya gelap ya adik ya. Nadanya gelap. Oke. Berikutnya di sini juga ya, di sini juga. Oke. Seperti ini ya. Ya, oke. Nah, lalu kita sama seperti yang tadi, kita akan memakai paper pensil kita ya. Jadi kita langsung saja meratakannya seperti ini adik ya. Bisa kelihatan adik ya. Oke, bisa lihat di layar ya. Berikutnya kita langsung saja meratakan bagian sekitarnya seperti itu ya. Jadi kesan tangan ya, telapak tangannya kelihatan adik ya. Adik bisa perhatikan sendiri ya, hasilnya seperti tampak di layar. Oke, seperti ini ya. Dan berikutnya adalah kita coba yaitu mewarnai bagian rambutnya ya. Bagian rambutnya kita memakai yaitu pensil 8B kita ya. 8B. Lalu kita prinsip dari memberikan efek gelap pada rambut adalah mengikuti arah tumbuh rambut ya. Arah tumbuh rambut ya. Biasanya dari atas ke bawah ya adik ya. Ini yang benar ya. Jadi adik coba ikutin. Jangan terlalu ini juga ya, terlalu kuat nekannya ya. Jadi agak santai saja ya, tidak perlu pakai tenaga besar. Jadi seperti yang ada ya. Ya, jadi kita langsung saja untuk bagian rambut lain ya. Jadi arah tumbuh rambut ya, dari atas ke bawah ya. Itu yang benar ya. Jadi adik-adik sekali lagi kita mungkin akan memakai 2 lapisan ini. Ini lapisan pertama ini masian ya adik ya. Ini kita memakai lapisan pertama masian ya. Jadi adik-adik sekali lagi untuk membutuhkan sabar ya. Ini lapisan pertama ini kita pakai ya. Ya, ini ya. Kita lihat ini adalah lapisan pertama sekali lagi untuk memberikan efek ya gelap pada rambut karakter kita ya, Hariku ya. Ya, lapisan pertama ya, belum detail ini tadi ya. Iya, ini adalah belum detail, ini masih lapisan pertama. Berikutnya rambut kuncirnya sebagai ciri khas Hariku ya. Tadi tinggal meratakan saja ini ya, meratakan, intinya dirata saja ini. Jadi saya sekarang ini memakai pensil nomor 8B ya. Nomor pensil yang saya gunakan sekarang saat ini adalah 8B ya. Ini adalah lapisan pertama untuk pewarnaan atau efek gelap di rambut Hariku ya. Jadi coba perhatikan ya, seperti ini. Oke, nah sekarang kita mulai yaitu lapisan kedua ya tadi ya. Jadi lapisan kedua kita mulai yaitu sudah detail ya, detail rambutnya kita sudah mulai, yaitu adik perhatikan caranya ya.
Jadi kita memakai teknik arsir supaya kesan rambut ya ada ya. Jadi sekarang tidak melulu soal memberikan yaitu semuanya gelap, enggak, tapi detail rambut ya, rambutnya ini yang penting ya. Oke ya. Untuk lapisan ini yang kedua ini ya, berikutnya adalah rambut yang di sini ada dia. Jadi adik-adik perhatikan ini ya, caranya memberikan efek ya. Ya, seperti ini ada dia. Oke. Ya, ini sebelah sini ya. Ini lapisan kedua tadi ya. Lapisan kedua untuk bagian rambutnya Hariko. Ya, jadi adik-adik membutuhkan kesabaran yang ekstra di sini ya. Sekali lagi ya, berikutnya di sini ya. Jadi sekali lagi ya, membutuhkan kesabaran yang sangat ekstra. Berikutnya adalah di bagian sini. Ini berikutnya sini. Oke, ya, sebelah sini lagi. Ya. Ini kita melihat untuk lihat efek membuat rambutnya tadi ya. Jadi sekali lagi untuk membuat efek rambut ya, kita harus bisa lihat pelan-pelan, adik bisa ikuti ya efek rambut dari Hariko ini. Jadi karakter rambut ini nanti akan muncul ya. Ya, jadi belajar kita untuk membuat efek rambut ya. Tidak semuanya efek rambut harus gelap ya, tapi harus ada bayangan atau shadow ya, seperti itu ya. Ya, sedikit tambah sedikit
akhirnya karakter kita ya untuk rambutnya sudah mulai kelihatan adik-adik ya, mulai kelihatan. Jadi memang membutuhkan kesabaran yang sangat ekstra di sini. Seperti itu adik-adik ya. Oke. Berikutnya untuk rambut di sebelahnya ya. Oke adik-adik ya. Oke, untuk rambut di sebelahnya saya harus ya, berarti rambut di sebelahnya. Berikutnya adik-adik, kita akan coba memberikan efek gelap ya, sudut-sudut gelap pada baju ya, pada karakter Hariko ini ya, yaitu ini kan bajunya ciri khas dari Hariko ini ya, bergaya hoodie ya, yang ada topinya itu ya. Jadi kita cari dulu bagian sisi-sisi sudut-sudut gelapnya dulu ya adik-adik ya. Saya memakai 2B di sini ya, kita masih memakai pensil kode 2B ya. Jadi adik-adik ikutin Pak Susilo, sudut-sudut mana yang perlu dikasih nada gelap ya, seperti ini ya. Berikutnya adalah sebelah sini ya, ini juga ya. Berikutnya Pak Susilo temukan di sudut sini ya, ini gelap ini ya. Oke, berikutnya di sini ya. Berikutnya adalah di bagian di sini, ini adalah nada gelap ya, ini nada gelap, dan ini wajib kita berikan nada yang agak gelap di sini ya. Oke, kasih penekanan pensil ya, supaya menimbulkan efek gelap di sini ya, efek hitam. Oke, berikutnya sekali lagi adik-adik, ketika pewarnaan pensil ini adik-adik jangan sampai permukaan di bawah tangan ini bersentuhan dengan objek gambar kita ya. Kenapa? Nanti akan pensil ini akan terlengket ya, tergesek pada di tangan ini, dan nanti akan menimbulkan kotor pada permukaan gambar kita. Jadi usahakan jangan menempel pada permukaan kertas ya, karena akan tergesek-gesek terus, akhirnya akan membawa perubahan ya, membawa perubahan pada gambar kita, seperti itu ya. Jadi kalau bisa adik bisa kasih alasi, kalau mau memang nggak bisa lembaran plastik transparan yang tipis itu ya, seperti itu biasanya di tempat fotokopi ya, biasanya untuk cover sampul fotokopi gitu ya, seperti itu ya, itu bisa ya, untuk alas jadi enak ya, tidak kotor seperti itu. Tapi kalau tidak ada, adik belajar untuk tidak menempel bawah tangan kita, tidak bersentuhan langsung dengan kertas ya. Seperti saya tidak menyentuh sama sekali, jadi gambar yang saya buat ini masih kelihatan bersih terus ya. Jadi adik-adik bisa untuk mengikuti ya. Berikutnya adalah di bagian baju di sebelah sini adik-adik ya. Oke ya, di bagian di sini ini adalah adik-adik memberikan atau adik-adik beri sentuhan gelap ya di sini ya, karena di sini efeknya intensitas cahaya atau sinar kurang di sini ya. Oke, berikutnya adalah di sini ya. Oke, adik-adik bisa memberikan gelap ya. Berikutnya adalah di sini
ya. Oke, jadi adik bisa ini ya. Ya. Berikutnya adalah di bagian di sini. Tinggal sedikit lagi ini pekerjaan kita akan rampung ya tadi ya. Di sini juga. Ini permukaannya agak berkurang ya, intensitas sinar atau cahayanya. Jadi adik bisa untuk memberikan efek nada gelap di sini ya, seperti ini ya tadi ya, seperti ini ya. Berikutnya adalah di sini tipis saja ya, gelap tapi tidak terlalu pekat sekali ya, seperti ini ya. Oke, nah kita langsung untuk memberikan efek rata ya, yaitu kita memakai paper pensil ya. Ini langsung kita lihat, langsung gelap ya tadi ya. Ya, seperti ini jadinya. Oke. Ya. Jadi lipatan-lipatan baju dari karakter kita Harigo ini ya. Ini kita langsung berubah tadi ya. Teraction betul ya. Ya, seperti ini ya. Oke ya, kita tinggal memberikan efek rata ya pada gambar kita kali ini ya, seperti ini ya tadi ya. Jadinya supaya hasilnya sangat bagus gitu ya. Jadi itu saya perlukan informasi juga saya kasih kepada adik-adik semua, yaitu adik-adik tidak perlu untuk buru-buru adik-adik ya. Jadi tidak perlu untuk buru-buru ketika mengerjakannya ya. Berikutnya di bagian sebelah sini kita tinggal kasih rata saja tadi ya. Oke ya, seperti ini. Berikutnya sebelah sini ya, kita tinggal kasih rata ya. Jadi gradasinya ya, efek tone-nya ya, nada gelap itu ada ya, kelihatan, dan gambarnya jadi kelihatan bagus adik-adik ya. Oke, nah inilah yang Pak Susilo maksud. Gambar itu bukan sekedar gambar adik-adik ya, tapi adik-adik harus perhatikan, melihat ya, bagian mana yang diberi efek gelap ya, efek terang, mana yang efek tengah-tengah ya, di antara gelap dan terang yang mana ya diberikannya, itu adik-adik harus tahu ya. Jadi ini adik-adik harus perhatikan pada program ini. Jadi tidak semuanya harus dikasih nada gelap ya, enggak, bagian-bagian tertentu saja ya. Oke, kalau adik-adik perhatikan hal-hal tersebut, saya jamin ya pasti gambar adik-adik akan bagus ya, atau gambar adik-adik sesuai dengan harapan adik-adik. Berikutnya langkah kita yang terakhir adalah yaitu memberikan efek detail ya. Detail yaitu pada satu sisi ini adik-adik kasih gelap lagi ya, garis-garis yang di sini saja ya. Oke, berikutnya lalu di sini kasih gelap ya, ya sedikit saja ya. Berikutnya yang di sini ya,
Ini kasih gelap sedikit saja ya, garis-garis ini kasih gelap. Berikutnya yang di sini kasih gelap adik ya, sedikit saja. Nah ini ya, ini untuk adalah lipatan bajunya. Oke, untuk lipatan bajunya ini kita kasih efek ini ya, ya seperti ini ya. Ini kita kasih sentuhan agak gelap sedikit ya tadi ya. Oke, kita kasih efek gelap dulu ya. Berikutnya adalah di sebelah sini ya. Oke ya, berikutnya kita kasih efek gelap dulu di sini. Oke ya, ini adalah efek. Kita coba memakai yaitu pensil yang ini kecil ini ya. Kita kasih ini dulu, coba kita ini ya, kita kasih rata ini ya, kita kasih rata ya, seperti ini ada dia ya. Oke ya, seperti ada dilihat ya. Jadi supaya hasilnya tambah cantik lagi ya, tambah bagus lagi, itu yang Pak Susilo bilang sesuai harapan kita ya. Ya, berikutnya yaitu kita masih memakai yaitu di sini ya, sedikit saja untuk lipatan baju yang di sini ya, sedikit saja ya, untuk menambah kesan detail ya. Ya seperti ini di sudut saja. Oke, saya memakai ini lagi sedikit yang kecil ya. Ya di sini. Oke ya. Oke, jadi untuk yang terakhir adalah kita akan periksa dulu ya. Kita akan menambah sedikit di sudut-sudut ini ya. Kita akan memberikan rata sedikit ya. Untuk di bagian dekat rambut ini ya, kita akan memberikan efek sedikit gelap, sedikit saja sentuhannya seperti ini yang ada di layar ya tadi ya. Jadi supaya hasilnya bagus lagi kita ada ya. Nah, jadi kasih sedikit saja ya, seperti ini ada ya. Ya oke, ada ya. Jadi gambarnya semakin bagus ada adik ya. Yang ini yang Mbak Susilo harapkan dari karakter kita contoh ini. Oke ya, sedikit saja ya. Oke. Dan tak ketinggalan adalah bagian ikat rambut ada ya. Jadi kita pakai kode 2B, kita arsir sedikit ya, bagian di sini, lalu untuk di sini ya, kita mulai dari bawah lagi ya. Untuk bagian tengahnya, jadi ada tidak usah berikan arsir gelap lagi ya. Jadi biarkan saja ya. Jadi kesannya mengkilat gitu ya. Oke. Jadi gambar kita sudah selesai adik ya, sudah rampung menggambar dengan menggunakan efek gelap terang dengan pensil karakter Hariko ini adik ya. Pak Susilo akan mereview ya proses dari awal, yaitu pertama yaitu adik menggunakan pensil 2B ya, seperti ini ya yang ada di layar. Berikutnya kita menggunakan pensil 8B sama seperti yang ada di layar, adik perhatikan. Oke. Berikutnya kita menggunakan yaitu paper pencil ya, seperti yang ada di layar ya. Dan yang terakhir kita menggunakan yaitu paper pencil
untuk ukuran yang besar ya, seperti yang ada di layar. Oke adik-adik ya. Jadi demikian adik-adik ya, program kita menggambar menggunakan pensil ya, karakter Hariko dengan efek gelap terang ya, shadow ya, menggunakan pensil dan paper pensil. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di program selanjutnya, masih di channel Susilo Drawing, channel yang sangat tepat untuk adik-adik belajar menggambar ataupun mewarnai. Terima kasih dan bye.